materi kita. This call is now being recorded. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita untuk melanjutkan materi penyertaan ya. Masih penyertaan ya, saudara ya? Iya Pak, benar. Penyertaan bagian yang terakhir itu Terakhir ya, yang Bapak kalau jelasin itu mengenai pembantuan Pak. Baik, penyertaan itu saudara, itu intinya adalah pelaku tindak pidana tapi dalam bingkai besar ya, dalam arti sangat luas. Nah, penyertaan sendiri itu ada dua, yaitu satu, dader, yang kedua adalah medeplechter. Ya. Nah, dader sendiri ada berapa kemarin, saudara? Ada 4. Sambil diingat-ingat ya, ada 4. Yang pertama adalah pleger, 2, dunpleger, 3, medepleger, yang keempat adalah uitlokker. Oke. Pleger itu artinya pelaku, dunpleger menyuruh lakukan, medepleger turut serta, uitlokker adalah penganjur. Nah, masing-masing kemarin sudah Pak Ali jelaskan dan Pak Ali sampaikan. Pleger itu apa, dunpleger itu apa, medepleger itu apa. Nah, kalau medeplechter atau pembantuan itu ada dua, yaitu pembantuan pada saat dan pembantuan sebelum. Nah, kenapa pembantuan hanya ada dua? Padahal kalau kita lihat dari sisi waktu itu ada saat, sebelum, dan sesudah. Tetapi untuk pembantuan, saudara, hanya ada dua, yaitu pembantuan pada saat tindak pidana dan sebelum tindak pidana. Ini saudara harus pahami betul ya, saudara ya, biar saudara bisa paham. Nanti permasalahannya akan sangat pelik ketika saudara harus membedakan antara dunpleger dengan uitlokker misalnya. Bedanya di mana antara dunpleger dan uitlokker? Saya kira saudara sudah kemarin sudah ya. Ini sudah ada Pak Azir. Jadi perbedaan utamanya adalah saudara kalau dunpleger, coba dunpleger bedanya dengan uitlokker apa? Ada yang bisa? Kalau dunpleger itu pelaku di lapangan atau pelaku aktor fisikesnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya tidak bisa disalahkan. Dia misalnya karena gila, dia karena melakukan itu karena keterpaksaan, atau karena 49 ayat 2 atau 51 ayat 2 ya. Jadi yang pada alasan-alasan maaf itu. Nah, tapi kalau misalnya pelakunya itu bisa dipertanggungjawabkan dan dia bergerak karena berdasarkan pada pasal 55 ayat 2 ayat 1 ke 2, maka itu disebut sebagai uitlokker, penganjur. Ya. Dia bergerak karena misalnya diberi sejumlah uang atau diberi janji-janji tertentu. Itu namanya penganjur. Baik, nanti saudara tanyakan jika memang ada yang perlu ditanyakan, mumpung ini bertemu. Nah, tapi kalau medepleger ini gampang, saudara, karena medepleger itu saling. Jadi si A bekerja sama dengan B untuk mencuri mangga misalnya, itu mudah. Nah, sekarang medeplechter itu apa? Pada saat terjadinya tindak pidana. Hampir kayak sama seperti mede ya. Jadi pada saat melakukan tindak pidana, si pelaku ini membantu. Misalnya kayak seperti yang sering saya contohkan, ada seorang melakukan pemerkosaan. Si A misalnya hanya memegangi saja, atau melakukan suatu tindak pidana pencabulan misalnya. Dia sendiri tidak melakukan,
tetapi dia berperan membantu. Kalau tidak dibantu, dia tidak akan bisa terlaksana tindak pidana itu. Itu pembantuan. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan itu juga ikut melakukan, itu namanya mede pleasure. Jadi ikuti ya, dipahami saudara ya. Kalau yang bersangkutan ikut mencabuli, ikut memperkosa, itu namanya mede pleasure. Tetapi kalau dia tidak ikut, maka dia tidak bisa disebut sebagai mede, tetapi posisinya adalah membantu pada saat. Nah, membantu sebelum bagaimana? Membantu sebelum itu misalnya pada saat misalnya si A itu mau melakukan pencurian, begitu, si A misalnya membukakan jendela atau membukakan pintu, itu namanya membantu sebelum terjadinya tindak pidana. Jadi perbedaannya di mana, Pak? Kalau sebelum tindak pidana ini seolah-olah perbedaannya ya, membedakannya itu kayak seperti penganjur gitu. Ya, ini metode. Sedangkan ini mede pleasure ini hampir sama dengan ini. Nah, tapi tadi Pak Ali sudah membedakan. Lah kalau dengan outlocker apa Pak? Kalau outlocker itu si pelaku di lapangan itu karena memang dia bergerak karena ada janji-janji atau ada imbal-imbalan. Ada jadi kan gini, katakanlah begini. A ya meminta B untuk menganiaya C, katakanlah gitu. Ini TP ya, menganiaya C. Nah, bedanya di mana nanti ketika itu bisa disebut sebagai pembantuan sebelum atau malah masuk kategori outlocker, saudara? Bedanya di sini. Pelaku di lapangan yang menganiaya itu siapa, saudara? Yang menganiaya. Yang menganiaya itu A apa B? Perhatikan contoh saya. A meminta kepada B dengan sejumlah uang misalnya, dengan janji-janji dan sebagainya, untuk membunuh C. Nah, membunuh C. Yang menjadi eksekutor di lapangan itu B apa A, saudara? B, Pak. B, Pak. B ya. Iya, Pak. Ini yang disebut dengan autor intelektualis. Ini yang disebut autor intelektualis. Ini yang disebut autor fisikes. Atau aktor yang berada di lapangan. Ini aktor yang ada di balik layar. Ini aktor yang ada di lapangan. Gitu. Nah, saudara. Nah, aktor yang di balik layar, saudara, ini aktor yang di balik layar itu bisa, inilah yang kita sebut dengan aktor yang di lapangan inilah yang kita sebut sebagai eksekutor. Jadi B ini eksekutor. Posisi ini bisa saja B itu bisa, ya artinya gini, yang pembuatnya ini, pleasure ini sudah jelas dipidana. Jelas itu, pasti dipidana. Ya, kenapa? Karena posisinya adalah bukan dun pleasure. Kalau dun pleasure, B-nya ini tidak bisa dipidana. Bisa dipahami ya? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Kalau B ini adalah orang pidana, misalnya karena dia gila, karena keterpaksaan atau karena adanya paksaan dari orang lain, maka ini hubungan antara A dan B ini adalah dun pleasure, menyuruh lakukan. Baik ya, menyuruh lakukan. Tapi kalau A dan B ini sama-sama orang yang waras, orang-orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban, maka hubungan antara A dan B ini adalah bisa masuk kategori P ya, outlocker atau pembantuan. Nah, mari kita lihat. Cirinya ada di sini. Ada di A. Kalau ini A, berarti kan gini, kalau contohnya ini,
yang melakukan tindak pidana di lapangan itu adalah B. A ini kalau posisi pembantuan maka dialah yang disebut dengan membantu. Kalau dalam posisi penganjuran dialah yang disebut dengan penganjur. Ya. Jadi A inilah yang bisa disebut penganjur atau bisa disebut pembantu. Jadi pahami ya, saudara ya? Ikuti. Bisa, Pak. Ya. Lalu terus membedakannya bagaimana, Pak? Apakah dia itu penganjur apa pembantu? Wong hampir sama. Hampir sama ini. Dia dikatakan A ini dikatakan penganjur apabila niat jahat. Jadi niat jahatnya ini terletak di mana? Kalau niat jahatnya itu terletak di A, maka ini namanya penganjur. Tapi kalau niat jahatnya ada di B, maka disebut pembantu. Jadi pahami ya? Dong Bisa, ya? Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau niat jahat sejak awal, si A itulah yang memiliki niat jahat untuk membunuh C, tetapi dengan perantaraan orang lain, dengan perantaraan si B ini, maka dia disebut penganjur. Karena niat jahatnya dia sejak awal sudah punya niat jahat. Nah, berbeda dengan membantu. Pembantu ini tidak ada niat jahat. Yang punya niat jahat adalah B. Jadi A membantu B untuk membunuh C. Sebenarnya yang punya masalah itu bukan A. Ya. Kalau dalam pembantuan loh ya. Kalau dalam pembantuan. Si A ini tidak punya urusan apa-apa dengan C. Oke, bisa diikuti. Jadi dia hanya membantu saja. Membantu B untuk membunuh C. Membunuh itu saya beli tanda silang. Biasa kalau pas soal nanti munculnya Pak Ali gitu. Ya. Kalau tandanya plus, itu berarti pembunuhan mati gitu. Yang bersangkutan itu mati. Jadi pahami ya. Nanti ini pasalnya bisa 340 atau minimal 338 KUHP. Bisa dipahami? Jadi, saudara, membantu itu berarti kalau A ini kan sifatnya hanya membantu. Pelaku di lapangan kan ini. Pelaku di lapangan itu B. Jadi, pelaku di lapangan lah yang sebenarnya jahat. Si A ini hanya membantu saja. Bedakan dengan yang ada di sini. Bedakan dengan penganjur. Kalau penganjur, yang jahat adalah A. Ya, yang jahat adalah si penganjurnya. Oke? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Baik. Semoga saudara bisa memahaminya. Berikutnya, baik. Sekarang, saudara, saya ingin melanjutkan materi kita, terutama adalah terkait dengan ini semoga bisa selesai ya hari ini ya, saudara ya. Baik. Mulai dari oke. Multiplier saya kira sudah ya, nanti terlalu lama. Whitlocker, penganjuran ini yang saya ingin sampaikan karena akan ada sesuatu yang mungkin sudah agak khusus nanti. Ini tadi sudah Pak Ali sampaikan.
bedanya penganjuran dan menyuruh lakukan. Ini bisa dilihat PowerPoint Pak Ali. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Penganjuran itu sarana menggerakkannya sudah ditentukan sebagaimana di pasal 55 kedua, ayat 1 kedua. Kalau menyuruh lakukan itu tidak ada batasannya. Kalau di sini ini menjanjikan dengan uang atau karena apa itu di sini. Ya, tetapi kalau di menyuruh lakukan tidak. Perbuatan material bedanya berikutnya. Perbuatan material dapat dipertanggungjawabkan kalau penganjuran, sedangkan kalau menyuruh lakukan tidak dapat. Baik, berikutnya saudara, syarat penganjuran. Untuk bisa dipidana, maka penganjuran itu ada kesengajaan menggerakkan orang lain. Kemudian yang kedua, gerakannya dengan menggunakan upaya yang ada dalam undang-undang, ya, di pasal 55 ke ayat 1 kedua. Kemudian putusan kehendak dari pembuat itu timbul karena ada janji-janji atau karena dipengaruhi atau karena ada dibujuk. Kemudian si pembuat material harus melakukan, ya, tidak boleh diam saja. Pembuat material harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak disebut penganjuran, tetapi pleasure atau menyuruh lakukan. Nah, saudara-saudara, nanti pada saat Pak Ali menyampaikan apakah A itu misalnya bisa dipidana atau tidak, ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini. Misalnya nanti Pak Ali menyampaikan apakah saudara misalnya A menganjurkan B untuk membunuh C, apakah bisa dipidana? Misalnya begitu, maka diukur dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Sudah dipahami saudara ya? Kalau itu misalnya masuk kategori 1, 2, 3, 4, 5 tadi, maka dipidana. Berikutnya, ini yang barangkali belum, saya tidak tahu apakah sudah disampaikan Pak Azil atau belum ya, yang terkait dengan penganjuran untuk delik culpa. Nah, saudara, apakah ada menganjurkan untuk delik culpa? Delik culpa itu delik apa, saudara? Delik culpa itu adalah delik yang dilakukan bukan sengaja, tapi lalai karena kealpaannya menyebabkan orang lain misalnya katakanlah mati. Misalnya gini, contohnya saudara, membedakannya pembunuhan itu juga ada yang delik sengaja, ada yang delik lalai. Kalau pasal 338 itu masuk kategori pembunuhan dengan sengaja, ya, 338. Kalau 340 itu pembunuhan dengan rencana. Artinya dari awal dia sudah merencanakan. Kalau pasal 359 itu yang saya contoh, ini adalah delik lalai pembunuhan. Jadi karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Nah, jadi saudara itu. Jadi artinya delik lalai itu karena di depan ada kata-kata barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain itu berarti karena kealpaannya. Nah, apakah menganjurkan delik culpa itu bisa atau tidak gitu. Nah, ada yang berpendapat tidak mungkin. Ini Hamel dan sebagainya. Jadi with locking itu harus dengan sengaja. Membujuk orang lain itu harus dengan sengaja. Tidak boleh with locking kok dengan culpa. Ya, jadi gitu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa mungkin saja alpa itu bisa saja menyuruh orang lain alpa. Baik. Misalnya gini contohnya, kalau yang pendapat yang kedua, seorang pemilik mobil sengaja meminjamkan mobilnya untuk orang lain. Nah, bahwa dengan dia tahu bahwa dengan pemberian pinjaman orang lain tersebut akan mengendarinya. Jadi dia tahu
orang, katakanlah begini, A meminjam mobil kepada B. Tentu si A ini tahu dengan sengaja, ya berarti tahu itu, bahwa si B ini akan mengendarai mobilnya. Nah, jadi pada bujo ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk menyupir, mau dipinjemi kok, ya. Kalau orang lain itu tidak dapat menyupir, ya, padahal si A itu juga tahu, ya, bahwa si B tidak bisa nyupir, lalu kemudian si B ini nabrak orang, mati, nabraknya B kepada C, ini adalah pasal kelalaian menyebabkan matinya orang lain. Bisa dipahami ya? B yang nabrak ke C, mati. Maka inilah yang disebut dengan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Nah, kalau si A tadi meminjamkan mobil kepada B, padahal diketahui bahwa B ini adalah nggak bisa nyopir, andai kan misalnya bisa nyopir ya, atau belum begitu mahir, akhirnya kemudian karena peminjaman itu di akhirnya tabrak, maka si A ini pun juga bisa dipertanggungjawabkan melakukan pembunuhan dengan kealpaannya. Jadi si A juga dipidana, si B juga dipidana. Sedami. Ini syaratnya harus A tahu bahwa si B memang belum mahir. Tapi kalau menurut perasaan A, si B ini adalah orang yang sudah mahir, sudah hebat menyopir, maka A ini bisa dibebaskan dari pidana. Dipahami, saudara ya? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, ini yang agak susah. Mungkinkah ada percobaan penganjuran atau penganjuran yang gagal? Ya, bagaimana? Apakah ada penganjuran yang gagal? Nah, apakah ada penganjuran yang gagal? Sangat mungkin ada. Ya, sangat mungkin ada. Nanti saya berikan contohnya kali. Nah, penganjuran yang gagal dapat terjadi apabila seseorang sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan salah satu sarana yang ada pada pasal 55 ayat 1 kedua. Pasal 55 ayat 1 kedua itu adalah sarana-sarana untuk melakukan penganjuran. Jadi itu. Nah, terus apabila tetapi orang lain itu tidak melakukan, ya, atau tidak melakukan, tetapi dia juga melakukan, tetapi tidak sampai melaksanakan perbuatan itu. Nah, terus apakah ini bisa dipidana, saudara? Baik, saya akan sampaikan. Ini saya hapus dulu. Stop sharing. Saya ganti, pindah. Baik, ini tadi ya. Selanjutkan lagi. Kalau contoh yang penganjuran terhadap delik culpa sudah bisa dipahami ya, nggak usah lagi. Sekarang penganjuran yang gagal. Penganjuran gagal itu A ya menganjurkan B untuk menganiaya C, ya, menganiaya C. 351. Ini
Kalau disederhanakan misalnya, itu begini. Tapi nanti kalau di dalam soal itu begini. Misalnya, A ya melakukan pasal 55 ayat 1 kedua junto 351. Ini namanya adalah penganjuran penganiayaan bacanya. Ya. Kalau ini itu sama, artinya sama. Ya, sama saja. Ya. Jadi bacanya adalah A itu melakukan penganjuran penganiayaan. Oke? Itu bacanya. Nah, saudara sekalian, berikutnya. Nek kalau ini A menganjurkan menganjurkan kepada B untuk melakukan penganiayaan, ini gampang. Selesai. Tetapi yang jadi masalah adalah jika A ini melakukan penganjuran kepada B untuk membunuh C, ya, untuk menganiaya C, perintahnya adalah hanya penganjuran penganiayaan. Kalau misalnya ternyata si B sudah menerima duit, sudah menerima janji-janji, sudah sedikit melaksanakan ke sini, tetapi tidak jadi melakukan penganiayaan, tidak jadi melakukan penganiayaan, artinya B ini saudara, maka ada dua delik. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik loh. Ini agak susah. A meminta atau menganjurkan kepada B untuk menganiaya C. Paham? Paham ya? Nah, Paham, Pak. sudah diberi duit. B sudah juga melakukan sampai ke rumahnya C. Tetapi sampai di rumah C, si B ini tidak jadi. Tidak jadi menganiaya. Atau begini aja lah, kalau tidak jadi menganiaya ini kan nanti agak saudara agak ini aja. Ya. Ternyata sampai rumahnya C, misalnya ini berubah ya. Sampai rumahnya C ada banyak orang. Nah, di rumah C itu banyak orang sehingga tidak jadi menganiaya. Paham ya? A sudah beri duit kepada B untuk melakukan penganiayaan kepada C. Nah, B sudah bergerak melakukan sampai ke rumahnya C. Ternyata sampai rumahnya C tidak ada banyak orang, akhirnya tidak jadi melakukan. Di sini ada tindak pidana. A ini kita kategorikan melakukan penganjuran yang gagal. Oke. Sedangkan B itu kita kategorikan sebagai percobaan penganiayaan. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Bingung, saudara? Coba. A itu penganjuran yang gagal karena sesuai dengan A
A itu pengennya adalah si C ini dianiaya, kok enggak jadi. A ini adalah penganjuran yang gagal. Sedangkan B ini sudah melakukan, tapi tidak selesai. Bukan karena kehendak sendiri. Itu masuk kategori percobaan. Ini sudah dipahami apa enggak tahu ini, Jane? Paham ya? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa. Paham, Oke. Pak. Pidananya beda-beda ini, saudara. Kalau penganjuran yang gagal, nanti masuknya adalah pasal 163 bis. Ya, 163 bis. Sedangkan percobaan penganiayaan ini masuknya pidananya bagaimana, saudara? Ada yang bisa jawab? Tidak dipidana, Pak. Gimana? Yang B tidak dipidana, Pak. Percobaan penganiayaan tidak dipidana. Betul. Betul. Ini siapa tadi? Arifin ya. Oh, bagus itu. Masuk kategori 351 ayat ke-5. Berarti si B tidak Pidana. B tidak dipidana. Oke. Nah, sekarang mulai kita masuk, Pak. Lah terus A ini pidananya bagaimana? A ini bagaimana? Baca. Sekarang dibaca pasal 163 bis. Pasal 163 bis. Sekarang saya minta saudara siapa ini? Desi. Coba dibaca. Coba dibaca. Baik, Pak. Yuk. Pasal 163 bis ayat 1. Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 kedua mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp300. Jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri. Ayat 2. Aturan tersebut tidak berlaku jika tidak mengakibatnya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri. Baik. Saudara, dari situ saudara bisa dipahami tidak? Ya, bahwa penganjuran yang gagal atau percobaan penganjuran tadi tidak jadi. Jadi kalau penganjuran yang gagal itu tadi seperti kasusnya si A ini, ya, ini A meminta kepada B untuk menganjurkan bisa menganiaya kepada C. Terus terkait dengan ini bagaimana, Pak? Tadi pasal 163 bis itu mengatakan penganjuran yang gagal itu pidananya adalah 6 tahun. Oke, clear ya? Ya, Tapi Pak. berikutnya ada berikutnya. Tetapi, nah itu ada ya, ada kata-kata begitu. Sekali-kali tidak boleh melebihi dari ancaman yang dipidanakan itu. Jadi maksudnya adalah si A ini, sekarang kita lihat, si A tadi itu menganjurkan untuk melakukan penganiayaan, pasal 351. 351 kalau itu penganiayaan ringan, katakanlah penganiayaan yang berat lah. Pidananya berapa? Ayat 2-nya. Samantha dibaca 351
ayat 2-nya. Yang ayat 2 ya, misalnya. Bentar. Buka, Pak. Pasal 351 ayat 2. Jika Yang ayat 2. perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Baik. Nah, ini saya beri contoh. Tinggal tergantung nanti. Si A itu menganjurkannya, dia dalam rangka untuk menganiaya, ya, menganiaya berat atau penganiayaan ringan, ya. Itu tinggal nanti niatannya. Kalau dia sejak awal dia mengatakan penganiayaan itu pengennya adalah si C itu berat, luka parah, luka berat, maka masuk kategori 351 ayat 2. Tapi kalau dia misalnya sejak awal dia hanya mengatakan sudah yang penting pokoknya dianiaya aja, itu berarti kata-kata tanda kutip ringan gitu. Yang penting pokoknya dipukul saja, gitu, ringan. Maka kena pasal 351 ayat 1 yang 2 tahun 4 bulan itu. Kemudian kalau dia pokoknya dianiaya saja sampai mati, berarti kena 351 ayat 3. Baik, ya. Itu ya, bisa dipahami saudara ya. Nah, di contoh ini Pak Ali mengarahkan dia menganiaya yang kira-kira berat saja lah, tengah lah, separuh-separuh. Maka terus pidananya bagaimana Pak? Padahal tadi penganjurannya gagal. Kan tidak jadi penganiayaan tadi, ya toh? Si C tidak jadi penganiayaan karena ada banyak orang. Karena ternyata di situ ada banyak orang. Terus bagaimana Pak? Inilah yang kita sebut sebagai penganjuran yang gagal. Masuk pasal 163 bis. Di pasal 163 bis itu mengatakan bahwa penganjuran yang gagal mencoba atau menggerakkan orang lain sebagaimana di pasal 55 ayat 1 kedua itu ternyata tidak jadi dilaksanakan atau gagal, maka pidananya adalah 6 tahun. Tetapi tidak boleh melebihi apa yang dianjurkan. Artinya yang dianjurkan tadi maksimalnya adalah 5 tahun. Dengan demikian, si A, saudara, si A itu hanya kena maksimal 5 tahun. Ya, saudara. Jadi, si A itu hanya kena maksimal 5 tahun. Bukan ini. Bukan 6 tahun. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Kenapa ini? Contoh saya lagi misalnya. Menganjurkan B untuk membunuh C. Misalnya. Contohnya. Jadi, menganjurkan B untuk membunuh C. Ya. Nah, C ini kan berarti pasal 338. Paling enggak 15 tahun. Ya toh? Nah, A ini sudah memberikan uang. Uang atau janji-janji tertentu ya kepada B. Nah, si B ternyata tidak jadi melakukan, sudah sampai ke tempatnya C, sudah bawa pistol atau sudah bawa parang gitu, sudah sampai di tempatnya C ini ditembak misalnya. Ternyata C ini bisa menghindar atau B, tembakannya intinya bahwa tembakannya B ini tidak mengena, tidak jadi atau meleset. Jadi tidak jadi atau meleset, saudara. Baik. Ini pun, saudara, juga ada 2 tindak pidana. A, ini artinya adalah penganjuran pembunuhan, tapi gagal. B, ini adalah percobaan pembunuhan. Baik. Yang saya di sini aja yang B dulu. Kalau percobaan pembunuhan saya kira saudara sudah paham ya.
ini pidananya berapa? Oke, ngitung saja. B itu pidananya adalah ini, kalau di dalam soal nanti bentuknya adalah 53. B itu melakukan 53 junto 338. Ya. Nah, ini pidananya adalah pidana pokok yang ada di sini. Pidana pokok yang ada di 338 dikurangi sepertiga. Pidana pokok yang ada di 338 itu berapa, saudara? 15 15 15 tahun. dikurangi sepertiga. 3 10 tahun. Berarti 15 dikurangi 5 dikurangi 5. Berarti sama dengan 10 tahun. 10 tahun. ya, ini gampang. Karena saudara langsung bisa hitung. Berikutnya saudara, kalau yang penganjuran gagalin tadi gimana, saudara? Yang penganjuran gagal yang A tadi. Nah, yang A ini bagaimana terus pidananya? Nah, sang A, yang A ini pidananya adalah ngitungnya begini. A itu melakukan penganjuran pasal 55 ayat 1 ke 2 junto 338 junto 163 bis. Nah, ini artinya bahwa si A itu telah melakukan penganjuran yang gagal. Lah penganjuran yang gagal tadi, saudara, sudah dilihat pasal 163 bis itu ancaman pidananya adalah 6 tahun. Nah, tapi sekali-kali tidak boleh melebihi dari ancaman pidana yang dianjurkan. Ancaman pidana yang dianjurkan berapa tadi? 15 tahun. Nah, padahal yang kalau menurut pasal 163 bis itu 6 tahun. Jadi ada begini bandingan. 6 tahun atau 15 tahun. Nah, saudara, maka si A ini hanya kena 6 tahun. Sebagaimana bunyi aslinya 163. Bukan yang 15 tahun. Paham ya? Paham, Pak. Ini karena antara ancaman dan dengan 6 tahunnya itu masih tinggi ancamannya. Bisa dipahami, saudara ya? Baik. Ya, Pak. Nah, semoga ini bisa saudara pahami. Nah, selanjutkan. Ini semoga terakhir ya, karena kalau ini terakhir, saudara besok sudah bisa langsung ujian. Berikutnya, oke. Ayat 2 itu pertanggung jawab si penganjur. Si penganjur itu pertanggungjawabannya bagaimana? Pada ayat 2, pasal 55 ayat kedua, coba salah satu dibaca, saudara. Siapa itu? Jaka, coba, Jaka. Dibaca. Pasal 55 ayat 2, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Nah, baik. Bagaimana jika kemudian si penganjur tadi, misalnya begini, A menganjurkan kepada B untuk menganiaya C, ya. Nah,
Ternyata, saudara, si B ini tidak menganiaya C, tetapi justru membunuh C. Jadi A menganjurkan kepada B untuk menganiaya C. Ternyata B ini tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh A, tetapi langsung membunuh C. Kasus seperti ini pula disebut sebagai penganjuran yang gagal. Terus bagaimana pemidanaan terhadap si A ini, saudara? Ini kalau seperti ini, ikutnya langsung 55 ayat 2. Jadi pasal 55 ayat 2 itu kan menyatakan yang sengaja dianjurkan. Dia menganjurkannya apa? Dia menganjurkannya penganiayaan. Lah B langsung melakukan pembunuhan. Maka si A ini disebut penganjuran yang gagal, ya penganjuran yang gagal masuk kategori 163 bis. Nah, terus bagaimana Pak? Dia kena 6 tahun atau kena 15 tahun? Bukan, dia kenanya adalah kena pasal 351. Kalau misalnya itu penganiayaan berat, ya berarti kena 5 tahun. Dipahami, saudara ya? Jadi gitu. Ini agak ruwet, maka saudara memang harus, mohon maaf saya, ini saudara tidak saya putarkan video, tapi karena memang ini harus langsung. Berikutnya, kalau begini, si A menganjurkan pada B untuk menganiaya C. Si A tujuannya hanya untuk menyakiti. Nah, akhirnya kemudian B ya, B ini melakukan penganiayaan kepada C. Entah karena saking kerasnya atau apa, beberapa hari kemudian C ini sakit. Harus meninggal. Apakah A ini bisa dipertanggungjawabkan atas penganiayaan yang mengakibatkan matinya C? Bisa. Jadi gitu. Ini makna dari pasal 55 ayat 2. Jadi A juga dipertanggungjawabkan atas matinya C. Ya, jadi ini perbuatannya si B ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya C. Berarti pasal 351 ayat 3. Meskipun A tadi hanya memerintahkan untuk menganiaya secara ringan saja misalnya, ternyata di lapangan B itu melakukan yang cukup berat dan akhirnya mati, si A ini pun tidak bisa mengelak, tidak bisa kemudian terhindar dari pertanggungjawaban penganiayaan yang berakibat matinya orang lain. Jadi si A ini juga kena 351 ayat 2. Berapa 351 ayat 2? Jadi 5 tahun. 5 tahun, Pak. Ya, 5 tahun. Jadi dia juga kena 5 tahun. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi intinya yang bersangkutan itu bukan tidak pidana itu. Nah, gini, bagaimana apabila B langsung membunuh C? Ya. Jadi si A itu tidak dituduh 55 junto 338, tidak. Artinya pembunuhan, penganjuran untuk melakukan pembunuhan tidak, tapi 55 junto 351. Namun demikian, A masih dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 163 bis. Itu pembujukan yang gagal. Ya, jadi gitu. Bisa jadi dia si A ini karena dia melakukan tindak pidananya tidak sesuai dengan tadi. Tapi kalau menganiaya lalu menganiaya terus kemudian akhirnya perbuatan itu mengakibatkan terbunuhnya si C, itu tetap dia dipertanggungjawabkan untuk melakukan 351 ayat 3. Terus lanjut.
Nah, pembantuan saya kira tadi sudah Pak Ali sudah sampaikan. Bedanya apa Pak? Pembantuan dengan turut serta. Kalau pembantuan itu istilahnya membantu. Sedangkan kalau turut serta melakukan. Nah, kesengajaan ya, sengaja untuk jahatnya itu kalau pembantuan itu kan tidak ada di sini, bantu. Tapi kalau sengaja jahatnya pada turut serta memang sejak awal dia punya. Jadi pada pembantuan itu jahatnya tidak ada istilahnya, tetapi dia memang merupakan bagian dari yang melakukan, tapi pembantu. Berikutnya, saudara. Oke, ini secara teoretik, saudara bisa baca. Ininya Pak Ali jelaskan begini. Apakah pembantuan itu, apakah penyertaan itu perlu ada batas-batas yang secara objektif atau penyertaan objektif atau subjektif. Artinya bagaimana? Apakah perlu dibagi secara persis beda gitu? Beda antara pelaku dan pembantu jelas pidananya berbeda. Tapi kalau itu masuk kategori satu ranah pada penyertaan yang disebut dader atau pelaku, pembuat, maka baik itu pleger, medepleger, uitloker, dunpleger, itu pidananya sama. Ya, pidananya sama. Saya ulangi. Satu, pleger, dunpleger itu orang yang menyuruh lakukan, ya. Medepleger, uitloker, itu pidananya sama. Sama. Orang yang melakukan pembunuhan, itu ya sama, 15 tahun. Berdua melakukan pembunuhan, A juga 15, B juga 15. Kemudian A menyuruh lakukan kepada B, dunpleger, maka menyuruh lakukan untuk melakukan pembunuhan, A ini juga 15 tahun. Sedangkan pelaku di lapangannya, saya sebut, kalau dunpleger itu berarti dia yang menyuruh lakukan. Tidak bisa dipidana ya yang pelaku di lapangan, karena dunpleger. Terus yang berikutnya, loker. Baik dia yang melakukan, maupun dia yang menerima duit, yang menjanjikan, itu tidak itu tetap pidananya sama. Jadi dalam kategori pembuat, dader itu sama. Tapi kalau bandingannya dader dengan medepleger berbeda. Nah, ada dua sistem. Yang pertama, sistem yang berasal dari hukum Romawi. Nah, tiap-tiap peserta itu sama nilainya, kayak seperti kita, itu pleger, dunpleger, medepleger, uitloker itu sama. Tapi ada juga yang sistem Italia, ya, the Swiss, ya, Kanada yang masuk kategori ini. Itu bagaimana? Masing-masing berbeda, tidak bisa disamakan. Di Indonesia itu agak mix, saudara, ya, di Indonesia itu mix. Nah, menurut Profesor Mulyatno, KUHP kita masuk kategori campuran karena Pasal 55 disebutkan dipidana sebagai pembuat. Dipidana sebagai pembuat. Sama. Tapi begitu masuk 56 dipidana sebagai pembantu. Dikurangi sepertiga. Jadi ada dua bentuk penyertaan yang berbeda. Ya, yang beda. Satu itu pembuat, itu pidananya sama, utuh. Sedangkan pembantu itu pidananya dikurangi sepertiga. Nah, jadi saudara sekalian, kalau memang di kita sebenarnya ya begitu itu intinya, ada perbedaan yang ada di pembantu dan pembuat. Saya kira itu dulu, saudara. Terima kasih. Kalau ini juga harus saya sampaikan. Penyertaan dengan kealpaan. A memberi gunting kepada B yang katanya untuk menggunting kain, tetapi digunakan untuk mencuri atau membunuh. Ya, itu lupa ini penyertaan dengan alpa. Dia memberi
gunting. Intinya ya sebenarnya membantu beri gunting. Tapi itu alfa. Terus kemudian berikutnya, pada waktu B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, sebenarnya B itu ingin mencuri ke rumahnya C, ia berpura-pura kehilangan kunci. Lalu kemudian ada orang lain, katakanlah begitu, ikut mencari kunci, ternyata ketemu. Nah, A ini kemudian memberikan kepada B, lalu dengan kunci yang diberikan oleh tadi bisa masuki rumahnya C dan mencuri. Terus bagaimana, saudara? Apakah itu bisa dipidana, saudara? Bisa, tetapi kita ikut dengan kategorinya ini. Terhadap kasus serupa itu, ya, kalau misalnya si A dan si orang yang melakukan pembantuan terhadap kulpa tadi itu tidak ada maksud kesengajaan untuk ikut atau tidak ada kesengajaan melakukan atau tahu bahwa si bantu atau yang diberi pertolongan itu adalah orang yang akan melakukan tindak pidana, maka dia tidak bisa dipidana. Ya, jadi gitu, tahu ya, dipahami saudara ya. Asal di dalam batin, mens rea sikap batinnya tidak ada maksud untuk membantu melakukan tindak pidana. Si A itu tidak bisa dipidana. Oke. Terus ada nut saklek deleming. Nut saklek deleming ini misalnya orang yang berzina, bigami itu nut saklek. Orang yang melakukan tindak pidana harus ada orang lain yang turut serta. Kalau hanya sendiri tidak bisa dianggap sebagai turut serta. Misalnya orang menyuap itu A menyuap, hanya akan dia dipidana jika ada yang ada orang yang menerima. Berikutnya, terakhir, ya, tindakan-tindakan sesudah terjadinya tindak pidana, menyembunyikan penjahat, menolong orang melepaskan dari tahanan, penadahan, menerbitkan surat. Saudara, ini pada intinya itu sama dengan membantu setelah terjadinya tindak pidana sebenarnya. Jadi tindak pidana yang pasal 221, 223, 480, 483 ini pada intinya adalah sama dengan perbuatan pembantuan tetapi setelah tindak pidana. Nah, perbuatan yang dikategorikan sebagai membantu setelah terjadinya tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia itu sudah dikualifikasi sebagai delik tersendiri, sehingga kita tidak mengenal adanya pembantuan setelah terjadinya tindak pidana. Jadi yang ada di dalam teori pemidanaan yang ada di Indonesia, pembantuan itu hanya ada dua, yaitu sebelum dan pada saat. Nah, gitu ya, sebelum dan pada saat. Sedangkan pembantuan setelah itu tidak dikenal karena sudah masuk kategori delik tersendiri. Itu terima kasih saudara ya. Semoga pada kesempatan ini saudara bisa nanti jika ada hal yang masih kira-kira belum paham bisa ditanyakan atau bisa pada saat apa ya, atau tadi kemarin saya sudah sempat mengatakan kalau perlu disampaikan kepada Komting.